Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pria Bangkit Pradita sebagai pembuka mewakili kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang prinsip dan cara kerja subscriber internet telepon. Berikut adalah anggota dari kelompok 4. Pengertian subscriber telepon. Subscriber adalah teknologi penghubung dari data digital melewati kabel yang digunakan dalam jarak dekat dari jaringan telepon. Biasanya kecepatan unduh dari DSL, Digital Subscriber Line, berkisar dari 128 KB per second sampai 24.000 KB per second, tergantung dari teknologi DSL tersebut. Kecepatan upload DSL lebih rendah dari download versi ADSL, Asymmetric Digital Subscriber Line, dan sama cepat untuk SDSL, Symmetric Digital Subscriber Line. Digital Subscriber Line merupakan teknologi modern yang menggunakan jalur telepon yang sudah ada untuk menyalurkan data dengan bandwidth lebar, seperti multimedia dan video. Salah satu contoh yang menggunakan DSL di Indonesia adalah PT Telkom dahulu bernama Speedy. Lalu untuk selanjutnya terdapat komponen-komponen penting dalam DSL. 1. DSL Transceiver. DSL Transceiver terdiri dari high pass filter dan low pass filter yang berfungsi memisahkan voice band dengan band frekuensi yang lebih tinggi. Voice band ditransmisikan ke jalur telepon pelanggan, sedangkan band frekuensi yang lebih tinggi digunakan untuk kecepatan data tinggi antar PC. 2. Filter digunakan untuk memisahkan jalur data dan jalur suara. Biasanya disediakan oleh ISP satu paket dengan DSL modem. 3. DSL AM Digital Subscriber Line Access Multiplexer berfungsi menerima sinyal dari pelanggan DSL dan meneruskan ke backbone berkecepatan tinggi menggunakan teknik multiplexing. DSL AM terhubung dengan line DSL dengan kombinasi Asynchronous Transfer Mode, Frame Relay, atau IP. Pengertian ADSL. ADSL merupakan singkatan dari Asymmetric Digital Subscriber Line, yaitu suatu bentuk teknologi pada komunikasi data yang dapat mentransmisikan data dengan cepat yang tinggi melalui kabel tembaga telepon dan memiliki sifat asimetrik. Sifat asimetrik maksudnya bahwa data ditransferkan dengan kecepatan berbeda dari satu sisi ke sisi lainnya. Lalu untuk pengertian SDSL, Symmetric Digital Subscriber Line adalah layanan akses internet kecepatan tinggi dengan pencocokan upstream dan downstream kecepatan data. Artinya data dapat dikirim ke internet dari mesin klien atau diterima dari internet dengan ketersediaan bandwidth yang sama di kedua arah. Biasanya layanan DSL dan asimetris ADSL dengan sebagian besar bandwidth yang disediakan untuk menerima data tidak mengirimnya. Layanan SDSL biasanya digunakan oleh perusahaan dengan kehadiran kebutuhan web, VPN, extranet, dan atau intranet. Dalam kasus ini, klien server mungkin diperlukan untuk mengupload sejumlah besar data ke internet secara teratur. ADSL akan lambat dan tidak memadai untuk tujuan ini karena bandwidth yang tersedia untuk upload biasanya kurang dari 1 MB per detik. Bandwidth yang SDSL bisa setinggi 7 MB per second di kedua arah. Perbedaan umum dari ADSL dan SDSL. 1. ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line. Ini adalah suatu bentuk teknologi dari DSL. DSL atau Digital Subscriber Line ini juga mempunyai banyak jenis antara lain SDSL, GHDSL, IDSL, VDSL, dan HDSL. 2. SDSL Symmetric Digital Subscriber Line adalah layanan akses internet kecepatan tinggi dengan pencocokan upstream dan downstream kecepatan data. Artinya, data dapat dikirim ke internet dari mesin klien atau diterima dari internet dengan ketersediaan bandwidth yang sama di kedua arah. Contoh seperti pada gambar menunjukkan, kecepatan upload dan download pada ADSL berbeda, sedangkan pada SDSL sama antar kecepatan upload dan downloadnya. Prinsip dan cara kerja subscriber internet telepon. Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) menggunakan kabel telepon yang telah ada, jadi bukan fiber optics. ADSL juga dijuluki revolusi di bidang internet atau istilah asingnya broadband. ADSL mampu mengirimkan data dengan kecepatan bit yang tinggi, berkisar antara 1,5 Mbps sampai 8 Mbps untuk arah downstream atau sentral pelanggan dan antara 16 kbps
sampai 640 kbps untuk arah upstream pelanggan sentral. Kemampuan transmisi ADSL inilah yang mampu mengirimkan layanan interaktif multimedia melalui jaringan akses tembaga. ADSL sendiri merupakan salah satu dari DSL family. Peralatan. Di ujung pelanggan memerlukan sebuah modem DSL. Alat ini mengubah data dari sinyal digital yang digunakan oleh komputer menjadi sebuah sinyal voltase dalam jangkauan frekuensi yang sesuai dan kemudian disalurkan ke jalur telepon, protokol, dan konfigurasi. Banyak teknologi DSL menggunakan sebuah lapisan asynchronous transfer mode agar dapat beradaptasi dengan sejumlah teknologi yang berbeda. Implementasi DSL dapat menciptakan jembatan jaringan atau perutean. Dalam konfigurasi jembatan jaringan, kelompok komputer pengguna terhubung ke subnet tunggal. Implementasi awal menggunakan DHCP untuk menyediakan detail jaringan seperti alamat IP kepada peralatan pengguna dengan autentikasi melalui alamat MAC atau memberikan nama host. Kemudian implementasi sering kali menggunakan PPP melalui Ethernet atau Asynchronous Transfer Mode atau PPPoE atau PPPoA. DSL juga memiliki rasio pembagian jaringan data yang layak dipertimbangkan pada saat memilih teknologi jalur lebar. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mewakili kelompok ingin menutup presentasi ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.